Halo tim Power, salam jumpa dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast yang diadakan oleh Politeknik Tempo yang membahas masalah-masalah sosial yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Marali. Selamat siang Pak, beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK Sumpah Pemuda. Ya, Joglo, Jakarta Barat. Iya, sekolah yang selalu muda kan pakai Sumpah Pemuda gitu. Walaupun pengajarnya sudah cukup umurnya, tapi tetap muda. Wah, saya sepakat Pak. Jiwa dan semangatnya muda. Sepakat Pak itu Pak. Pokoknya yang penting sehat muda terus gitu Pak ya. Nah, tapi ini masalah yang kita bahas rada cukup serius bagi saya karena saya ini kan orang yang puluhan tahun ke industri jurnalistik, kewartawanan gitu dan baru masuk ke dunia pendidikan baru 2-3 tahun terakhir ini. Nah, ini yang saya hadapi masalah kurikulum merdeka gitu dan kaitannya dengan kurikulum merdeka belajar. Nah, ini ada sebuah cita-cita ya. Cita-citanya kan ini agar mampu mencetak peserta didik yang inovatif dan dapat bersaing di era industri. Awalnya kan kurikulum merdeka arahnya ke situ gitu Pak. Namun ternyata ada sebuah studi bahwa saat ini di Indonesia terjadi semacam learning crisis atau krisis pembelajaran Pak. Jadi salah satu indikatornya saja misalnya adalah anak-anak kita tidak mampu memahami bacaan-bacaan yang disediakan oleh sekolah gitu. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua, juga ada kesenjangan antar wilayah. Di satu wilayah yang maju, di pusat misalnya yang dekat Jakarta dengan yang di puncak sana, yang jauh di sana gitu. Kemudian yang ketiga, masih lagi ada tambahan yang itu tadi, kemarin kita kan terpapar pandemi COVID yang hampir 2 tahun yang luar biasa mengubah sistem pendidikan kita. Nah, 3 hal itu tadi ya Bapak, mungkin sebagai kepala sekolah yang sudah puluhan tahun, mungkin sudah bisa sering menghadapi berbagai kondisi seperti ini, mungkin bisa dijelaskan kira-kira pandangan Bapak mengenai kebijakan kurikulum merdeka di SMK itu seperti apa? Terima kasih. Untuk kurikulum merdeka sendiri, ini arahnya adalah bahwa pakem yang selama ini terjadi di mana guru sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai subjek belajar, itu di kurikulum merdeka akan diubah polanya bahwa kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum merdeka lebih menekankan siswa sebagai subjek belajar. Iya. Sehingga karena sebagai subjek belajar tentu saja peran serta siswa sebagai subjek belajar itu lebih dominan. Seperti contoh pemilihan siswa diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan materi apa. Kemudian untuk guru-gurunya lebih cenderung kepada fungsinya sebagai fasilitator untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga yang lebih ditonjolkan di dalam kurikulum merdeka ini adalah siswanya sebagai subjek belajar dibandingkan dulu sebelum ada kurikulum merdeka belajar di mana guru dianggap sebagai serba tahu, orang yang paling tahu. Maka ini kita akan ubah polanya seperti ini Pak. Terus di kurikulum merdeka belajar kita juga dikembangkan tentang kemampuan baik secara literasi maupun numerasi. Kemampuan literasi itu kemampuan anak peserta didik di dalam membaca, bukan hanya sekedar membaca tapi memahami konsep-konsep yang ada di dalam bacaan. Dan konsep-konsep itu berusaha bagaimana mereka bisa tuangkan atau terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga dikolaborasikan dengan kecakapan numerasi. Jadi kalau tadi yang literasi, ini ada yang numerasi lebih cenderung kepada bagaimana siswa mengolah hal-hal yang berkaitan dengan hitungan, angka dan sebagainya untuk kepentingan kehidupan mereka di masa gitu Pak. Itu tadi Pak. Tadi kan ada satu riset tadi yang mengenai krisis pembelajaran. Jadi mereka yang Bapak sampaikan tadi kan
siswa Iya. akan katakanlah menginginkan apa yang dibutuhkan di kelas berdasarkan hasil bacaan mereka. Iya. Tapi ironinya kan ada riset yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu memahami bacaan sederhana dari literatur yang harusnya mereka baca tadi, Pak. Nah, itu gimana teknis cara mengatasi ini bagaimana, Pak, supaya apa yang mereka baca itu tidak mispersepsi gitu. Iya. Tentu juga harus didukung apa yang kita inginkan agar siswa ketika kaitan dengan literasi tidak miskonsepsi. Iya, ya. Maka guru-guru sebagai tenaga pengajar perlu juga dilibatkan untuk bisa melakukan perbaikan dan perubahan mindset tentang belajar itu sendiri, sehingga kedua-duanya bisa saling melengkapi, bisa saling mengisi kekurangan gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepada siswa untuk berubah, sementara gurunya masih asik dengan kondisi atau kebiasaan masa lalu yang boleh dibilang tidak sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka, tentu harus kita adakan perubahan-perubahan. Ini untuk di SMK Sumpah Pemuda, semua guru kita arahkan untuk mengisi namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di dalam Platform Merdeka Mengajar itu tampilnya dalam bentuk modul-modul yang perlu disaksikan. Kalau dia berupa video mungkin perlu disaksikan tayangannya, kemudian ada latihan-latihannya, dan juga di akhir daripada modul itu biasanya kita berupa ada aksi nyata. Dan ini sebagai bentuk mereka melakukan pelatihan untuk perbaikan kegiatan mereka mengajar nantinya. Saya pikir itu juga sebagai salah satu sekolah bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk bisa mengajar, dan tentu saja menerapkan pola pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Iya. Ada ini nggak, Pak? Ada kayak semacam komunikasi timbal balik dengan siswanya tadi. Apakah mereka bisa menangkap apa yang sudah disampaikan? Itu dari mana, Pak? Mereka supaya, misalnya katakanlah saya mau ngomong tentang menghitung kebutuhan ekonomi satu rumah tangga yang saya jelaskan, kemudian siswanya juga menangkap itu, apakah itu sudah sampai, itu indikatornya dari mana, Pak? Biasanya kalau untuk guru-guru yang akan mengajar itu kan mereka punya semacam lembar pengamatan begitu, Pak, ya, lembar pengamatan mulai dari awal sampai ketika mereka selesai belajar. Itu akan kita pantau terus. Makanya di sekolah itu kita ada istilahnya penilaian awal, penilaian proses, dan penilaian akhir gitu ya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar keberhasilan guru ketika menjadi fasilitator di dalam kegiatan belajar mengajar. Iya. Pak, ini dari pihak Kemendikbudristek meyakini bahwa kesediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteksnya masing-masing itu jadi kunci ya, Pak. Jadi masing-masing guru, masing-masing kepala sekolah, mereka kan harus harus memahami konteks sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan keadaan sekolah, keadaan siswanya, dan lain sebagainya itu. Nah, di SMK Sumpah Pemuda implementasinya ini bagaimana, Pak? Supaya masing-masing materi pelajaran itu sesuai dengan konteksnya, itu cara mempersiapkan materinya seperti apa, Pak? Ya, pada tiap awal tahun ajaran kita selalu melakukan atau mengadakan kegiatan workshop. Di mana workshop ini diisi oleh narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya, untuk diinformasikan, untuk disampaikan kepada guru-guru. Kebetulan di SMK Sumpah Pemuda ini ada tiga sekolah, di Sumpah Pemuda 1 di Joglo, kemudian Sumpah Pemuda 2 di Ciawi, dan Sumpah Pemuda 3 di Gadok. Setiap kegiatan itu kita bersama di dalam satu wadah, dan itu pun juga terdiri dari unit-unit yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin, mulai dari unit TK, SMA, MI, SMP, SMA, dan SMK. Sehingga diharapkan
dalam satu bentuk kegiatan bisa mewadahi semua unit yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Jadi bersama-sama secara garis besar ada ininya arahnya gitu ya, Pak. Arahnya ya. Kalau boleh tahu yang ciri khas atau misalnya apa ciri khas atau kelebihan atau keunggulan dari SMK Sumpah Pemuda dan itu tadi holding itu tadi kayak sekolah-sekolah itu apa Pak, dari sisi apanya yang membedakan dengan sekolah lain? Kalau bicara tentang kelebihan, Ya. saya pikir ada kelebihan tentu ada kekurangan. Ya, gitu. betul. Nggak mungkin kalau kelebihan semuanya berarti unggul dia. Iya, iya, iya. Sejauh ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan kepada siswa, terutama di awal setiap jam belajar kita biasakan mereka untuk melakukan tadarus. Iya, iya. Kemudian pada hari Jumat wajib mereka membaca Yasin, seluruhnya dikomandoi oleh guru agama atau guru piket, sehingga sekali membaca tapi bisa didengarkan dan diikuti oleh seluruh siswa mulai dari unit MI katakan, SMP, SMA dan SMK. Itu yang satu pembiasaan yang saya pikir positif dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian juga ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka, di mana ada kegiatan yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kita berusaha untuk mengembangkan bakat minat anak di dalam kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir kita melakukan satu kegiatan yaitu pesta demokrasi di dalam rangka pemilihan ketua OSIS. Kita tampilkan layaknya seperti kita melakukan pemilihan umum. Oh gitu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk yang saya pikir satu proses pembelajaran yang perlu disampaikan ke anak, terutama anak-anak kami ini terutama kelas 10, 11 itu kan mereka belum pernah terlibat dalam pemilihan umum. Sehingga dengan kita tampilkan itu mereka punya gambar, oh ternyata pemilihan umum baik itu nanti insya Allah di 2024 seperti kita itu, ada gitu ya. pesta demokrasi, mereka sudah punya hak suara bisa menyalurkan suaranya seperti itu. Ya, bagus Pak. Nah Pak, ini kan dari kementerian itu kayak semacam ada kayak semacam screening gitu ya. Jadi artinya ada semacam pemetaan atau survei yang akan menggambarkan tingkat pemahaman siswa itu sampai seberapa jauh sebelum dia masuk ke sekolah gitu. Atau juga ada juga yang nanti katanya sih bisa juga tanpa proses seleksi dan nanti pihak sekolah yang kemudian mengarahkannya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, pemetaan seperti ini dilakukan di SMK Sumpah Pemuda, caranya seperti apa Pak? Jadi melihat potensi atau bakat dari siswa itu sejak awal, kemudian diarahkannya itu biasanya melalui prosedur seperti apa Pak? Untuk SMK Sumpah Pemuda ini, penentuan siswa masuk ke program studi yang ada di SMK Sumpah Pemuda, itu kita lakukan di awal tahun ajaran, di masa pengenalan lingkungan sekolah atau di MPLS. Kita ada yang namanya pemilihan program studi atau pemilihan jurusan. Kebetulan ada 4 program studi, ada akuntansi, kemudian ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, berikutnya ada bisnis daring, dan ada desain komunikasi visual. Nah, kita berikan pertama mereka diberikan semacam pilihan, kamu mau masuknya mana gitu kan. Kemudian dari pilihan berdasarkan keinginan. Kemudian juga kita dukung dengan berdasarkan kemampuan literasi dan numerasi mereka, karena kita akan ada semacam tes siswa-siswa yang tadi sudah punya pilihan katakan masuk akuntansi, tentu kita sinkronkan harus yang layak atau yang bagus ketika dia memiliki kemampuan numerasinya bagus. Ya, jadi proaktif pihak sekolahnya yang mengarahkan itu Pak. Ya. Program kalian. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran yang inklusif Pak. Inklusif itu tidak hanya tentang menerima anak didik yang berkebutuhan khusus, tetapi juga pendidikan yang mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk menghargai perbedaan, baik itu sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, ini implementasinya di SMK ini bagaimana Pak?
Untuk SMK Sumpah Pemuda, walaupun berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, tentu kalau udah Islam Al-Mujahidin berarti Islam itu Pak ya. Ya, ya. Tetapi kami di dalam menerima siswa tidak membatasi kepada siswa yang hanya dari Islam latar aja. belakang Ya, agama ya. Islam. Ini terbukti bahwa setiap tahun ajaran murid kami ada yang punya latar belakang agama Protestan, ada yang punya Iya. latar belakang agama Katolik, begitu. Bahkan di awal-awal dulu ada yang beragama Hindu. Iya, iya, Kita iya. terima karena memang ini menjadi komitmen dari yayasan tidak membeda-bedakan siswa dari manapun ketika dia mau ikut belajar menjadi siswa di SMK Sumpah Pemuda kita fasilitasi. Itu satu dari segi agama. Ya, Kemudian juga kalau dari sisi atau segi yang lain dari segi kecakapan fisik, kami ya. juga ada beberapa siswa kami yang secara fisik punya kendala seperti ada yang cacat atau ada yang punya kebutuhan khusus, Iya, iya. itu kita layani. Iya. Itu dalam pengertian sedapat mungkin kita beri kesempatan Iya, mereka untuk untuk itu. mendapatkan pendidikan di SMK Sumpah Pemuda. Ini yang menarik ini tadi Pak, Bapak tadi menyampaikan yang agamanya non-Islam pun Ya, bisa diterima kan. ya, Padahal tadi kan ada salah satu kelebihan di situ yang membaca surat-surat tadi bersama itu. Nah, nanti mereka yang non agama Islam terus bagaimana tuh pas pelajaran kayak gitu tuh? Ya, kalau yang selama ini kita tidak paksakan mereka untuk Ya. mengikuti katakan membaca Ya. Yasin, mereka Ya. harus Ya. ikut Yasin tidak. Mereka boleh berada di dalam kelas mendengarkan tanpa harus membaca. Oh gitu. Atau mereka boleh berizin dari guru yang ada di kelas untuk Iya. keluar. Iya. Artinya kita tidak pernah melakukan semacam mengarahkan iya. anak untuk memasuki Islamisasi. Ya, islamisasi tidak Iya, ada. Jadi semuanya berjalan alami. Iya. Kalaupun nanti suatu saat mereka pindah itu hak Iya. mereka gitu kan Oke, sudah oke. mungkin Iya, mereka iya. dapat hidayah. Tapi yang jelas di dalam proses belajar mengajar mereka tidak pernah kita paksa untuk mengikuti aturan atau ketentuan di dalam agama Iya, dalam Islam. agama itu. Bahkan untuk nilai-nilai agama yang mereka anut, kita berikan mereka tugas untuk mendapatkan nilai dari rumah ibadah mereka. Oh iya. Jadi iya. kayak seperti umpamanya yang Kristen, mereka bisa minta nilai, bisa mendapatkan nilai dari sekolah minggu Iya, iya, di iya. tempat mereka ibadah. Seperti itu Pak. Jadi sama sekali memang tidak ada intervensi Intervensi. untuk hal-hal yang Iya, iya. sifatnya Ya, menarik. pribadi gitu Ya, ya. menarik sekali nih Pak ya. Pak, satu lagi yang yang kaitannya dengan kurikulum merdeka ini kan harus ada dukungan penuh dari pihak orang tua ya. Nah, kira-kira orang tua itu diminta untuk mempersiapkan apa Pak di dalam kerangka penerapan kurikulum merdeka di SMK ini Pak? Ya. Kita selalu di awal tahun ajaran kita adakan semacam rapat pihak sekolah dengan orang tua. Jadi kita Ya. panggil, kita beri undangan semua per tingkat. Umpamanya hari ini tingkat 10 atau kelas 10. Iya. Terus berikutnya tingkat 11 dan sampai 12, itu kita ajak mereka berbicara berkaitan dengan masalah pendidikan, wabil khusus berkaitan dengan masalah pembiayaan. Karena kita sekolah swasta, saya pikir sudah menjadi sesuatu yang wajar ketika kita meminta dukungan pendanaan dari orang tua sebagai wujud partisipasi dan kerjasama di dalam mencerdaskan anak-anak mereka di sekolah. Dan selama ini ketika ada hal-hal yang mungkin memberatkan orang tua, kita beri kesempatan orang tua untuk menyampaikan permasalahannya, menyampaikan problemnya berkaitan dengan masalah pembiayaan. Tentu kita harus fasilitasi dan bahkan juga kita berikan mereka kalau memang yang secara umum memang sudah tidak, mohon maaf, tidak ada kemampuan, kita berikan layanan khusus dalam bentuk pengurangan gitu Pak. Oh, ada pembiayaan. ini ya, ada pengurangan. Dan juga mohon maaf, walaupun kami sekolah swasta, kita terus terang memberikan layanan pula di luar yang tadi saya sebutkan, itu pengurangan biaya administrasi dalam bentuk sumbangan pembiayaan pendidikan, yaitu
untuk siswa yang punya saudara, entah itu adik atau kakak di Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin, kita kurangi biaya Hmm. SPP-nya. Oh iya, iya. Begitupun dengan yang orang tuanya sudah tiada, terutama yatim. Kita Ya. minta kalau mereka menyatakan yatim harus ada Suratnya, ya. yang menandakan surat keterangan kematian. Itu kita akan juga jadikan landasan untuk memberikan pengurangan pembiayaan SPP di sekolah Oke, kami. ya menarik gitu. Nah, cara mengkomunikasikan hal-hal ini kepada orang tua gimana, Pak? Ada pertemuan khusus atau apa yang rutin supaya komunikasi dengan orang tua ini tetap berjalan secara konsisten, Pak? Kalau yang rutin itu selalu kita sampaikan di awal tahun ajaran, Pak. Iya. Jadi sebelum proses belajar mengajar berlangsung, kita disampaikan ke para orang tua. Kemudian yang sifatnya bisa 2 bulan atau sebulan sekali, ketika ada hal-hal yang mendesak kita berikan undangan juga. Atau ada hal yang rutin, yaitu ketika proses pembagian raport, entah Iya, itu tengah iya. semester atau akhir semester, selalu kita mengundang orang tua untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama dengan wali kelas, untuk menginformasikan ini loh kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh anak bapak dan ibu, atau ini ada hal-hal yang perlu penanganan khusus untuk anak bapak dan ibu, sehingga komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua itu bisa terjalin dengan baik, gitu Pak. Tapi biasanya kalau saya aja kan kadang-kadang kalau terima rapot itu ya nggak bisa datang biasanya itu gimana Pak cara ngatisnya itu? Kan katanya mungkin alasan sibuk atau jamnya nggak kayak gitu. Rata-rata kalau dalam satu kelas itu katakan 36 itu memang sekitar 20% ada saja yang berhalangan tadi. Itu kita berikan kesempatan sesudah ditentukan kapan susulan untuk pengambilan raport yang belum, itu kita berikan kesempatan mereka untuk bisa minimal berkomunikasi dengan pihak sekolah. Iya Pak. Ada satu lagi yang masih berkaitan dengan kurikulum tadi, yaitu kaitannya dengan model pembelajaran berbasis project atau project based learning atau teaching factory itu Pak. Nah, ini kan ini biasanya dilihat dari kerjasama antara SMK dengan dunia industri. Jadi anak-anak diminta mengerjakan proyek-proyek yang dasarnya dari industri. Nah, ini seberapa jauh SMK Sumpah Pemuda ini sudah mensinkronkan kurikulum dan kemudian seberapa banyak industri yang sudah bisa dikerjasamakan? Ya. Untuk DUDI atau Dunia Usaha dan Industri yang kami libatkan di dalam kerangka pembelajaran, walaupun idealnya belum bisa dikategorikan sebagai teaching factory gitu Pak ya, karena memang belum secara legal kita punya nama teaching factory, tetapi kita melibatkan dunia usaha dan industri dalam mengkolaborasikan kegiatan pembelajaran. Contoh umpamanya kita bekerja sama dengan Telkom, bekerja sama dengan produk-produk makanan, produk minuman. Kemudian kita juga di sekolah punya semacam unit usaha koperasi, walaupun koperasi itu dikelola oleh yayasan begitu. Insya Allah ke depan ini akan kita coba kembangkan bagaimana ini menjadi bagian dari teaching factory sekolah. Iya. Terus juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di sekitar Jakarta Barat. Kita sudah punya MOU dengan Universitas Mercu Buana, punya MOU dengan Politeknik Tempo yang hari ini alhamdulillah sebuah kesempatan bahwa SMK Sumpah Pemuda diberikan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan Politeknik Tempo, kemudian dengan beberapa juga perguruan tinggi yang ada di luar DKI. Iya. Jadi bentuk kerjasama yang sudah kami tampilkan seperti itu. Ya, kalau harapannya dengan Politeknik Tempo seperti apa Pak bentuk kerjasama yang diinginkan ini? Ini kebetulan kaitan dengan dengan program studi yang ada di kami, di mana program studi yang ada di kami itu ada akuntansi, ada bisnis daring dan pemasaran, ada manajemen perkantoran layanan bisnis, serta ada DKV,
walaupun tidak menutup kemungkinan di luar DKP bisa menjalin kerjasama dengan Politeknik Tempo, tapi minimal dari keempat program ini saya berharap untuk desain komunikasi dan visual ini bisa terus berlanjut kerjasamanya sehingga lulusan-lulusan kami ini bisa mendapatkan tambahan ilmu bukan hanya di sekolah, tetapi Iya, bagaimana kita berkolaborasi dengan dunia pendidikan baik tinggi maupun pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di sekitar tempat kita. iya. Ini penting dan ini menarik, saya pikir untuk bisa terus dilanjutkan dan kita berharap bisa membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Iya, betul. Simbiosis mutualisme. Saya kira nanti Bapak harus muter ke mana? Ke kampus dulu untuk melihat fasilitasnya, Boleh, terus ya. kemudian apa namanya situasi kampus kita yang jadi satu dengan industri. Iya. Jadi kalau nanti mahasiswanya bisa kuliah, lulusan SMK-nya bisa kuliah di sini, kita akan sering-sering bekerja sama dengan Boleh. industri yang ada di Iya. bawah. Baik. Pak, saya kira Pak Marali sudah memberikan banyak waktu kepada kami tentang SMK Sumpah Pemuda ini. Jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, pemirsa jangan lupa like, subscribe, komen, dan share materi diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi dalam Cafe Palmerah selanjutnya. Sampai jumpa, salam Tempower.